Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi qonatina qonat bahasa Arab dasar Ta'alumu lughatil arabiyyah min sifrin. Selamat datang kepada antum sekalian di channel kami, yaitu channel bahasa Arab dasar, belajar bahasa Arab dari mulai nol. Wa ma'akum hadirun ana Rafi Tajdidul Haq, thalibu lughatil arabiyyah. Dan bersama antum sekalian telah hadir saya Rafi Tajdidul Haq, seorang mahasiswa bahasa Arab. Warojulun yuhibbu lughatal arabiyyah, dan orang yang menyukai bahasa Arab. Al-an insyaallah sanadrusu wa sanata'allamu darsana an ilmi nahwi fi kitab al-muyassar. Dan sekarang kita akan membahas pelajaran materi tentang al-asmaul khamsah gitu ya. Al-asmaul khamsah, isim yang 5. Kemarin kita sudah belajar banyak tentang fiil, isim, huruf gitu ya, beserta definisinya serta contohnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari asmaul khamsah, isim yang 5. Apa itu isim yang 5 gitu ya? Kenapa harus isim yang 5? Hasanan ungduru ila saburoh wa istami'u jayyidan. Baiklah, silakan teman-teman untuk melihat langsung ke papan tulis, dan silakan teman-teman untuk menyimaknya dengan baik. Hasanan, baiklah, mari kita bahas tentang al-asma'u al-khamsatu, isim yang 5. Al-asma'u isim al-khamsatu 5. Nah, jadi apa itu isim yang 5 gitu? Jadi isim yang 5 itu adalah isim-isim tertentu yang punya keistimewaan gitu ya. Punya keistimewaan karena berbeda dengan yang lain. Bukan keistimewaan sih, tapi lebih kepada ciri khas ya. Lebih kepada ciri khas dari isim yang lain. Nah, apa saja isim yang 5 itu? Isim yang 5 itu yang pertama ada abun. Abun itu artinya bapak. Yang kemudian kedua ada akhun. Akhun itu saudara ya. Akhun itu saudara. Kemudian ada hamun. Hamun itu ipar. Kemudian ada famun, mulut. Dan kemudian zu ya, yang artinya pemilik atau yang memiliki gitu ya. Sohib lah, pemilik. Nah, sebetulnya ini belum menjadi isim yang 5 kalau tidak diidofatkan. Jadi syarat isim yang 5 itu adalah di sini sudah saya tulis, isim tersebut harus diidofatkan supaya menjadi asmaul khamsah. Jadi tanpa diidofatkan ini hanya isim biasa saja gitu. Hanya isim ya sebagaimana isim yang lain. Tapi ketika diidofatkan maka itu berubah menjadi isim yang 5 disebutnya. Nanti pengaruhnya adalah di kaidah i'rob gitu ya. Jadi cara mengi'robnya yang berbeda sama penentuan di rofa mansubnya gitu ya. Nanti yang akan kita ulas setelah kita belajar yang awal-awal dulu nih di kitab al-muyassar. Nah, contoh dari isim yang 5 itu adalah, nah di sini sudah saya tulis gitu ya. Abuka. Nah, abun bapak, kaf ini adalah domir gitu ya, domir yang artinya mu gitu, yang memiliki makna mu. Jadi abuka itu adalah bapakmu gitu, bapakmu gitu ya. Nah, ini otomatis menjadi isim yang 5. Kemudian akhuka, saudaramu, hamuka, iparmu, fuka, mulutmu, zumalin, pemilik harta, yang memiliki harta. Kenapa famu jadi fuka? Nah, itu karena di dalam bahasa Arab gitu ya, kaidah kitabahnya seperti itu. Nggak jadi famuka, tapi jadi fuka. Nah, ini abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin adalah isim yang 5 dalam keadaan yang rofa atau dalam keadaan yang marfu. Nah, lagi-lagi ya gitu, kita harus tahu dulu nih dasar-dasarnya. Nanti kita belajari isim yang mabni, isim yang mu'rob itu gitu, isim yang marfu, isim yang mansub. Nah, kita pelan-pelan saja, sementara kita pahami dulu bahwa isim yang 5 itu adalah isim yang diidofatkan dengan yang lainnya gitu ya, baik isim domir, nama seseorang gitu. Nah, kita pahami dulu seperti itu. Dan isim yang 5 itu ini gitu, yang berpotensi jadi isim yang 5 isim ini. Nah, seterusnya adalah abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Nah, ini dalam keadaan yang mansub nanti, dalam keadaan nasab gitu ya, dalam keadaan nasab.
dalam keadaan marfu cirinya adalah waw, maka dalam keadaan nasab adalah alif. Ini yang mungkin disebut dengan ciri khasnya gitu ya, isim yang 5. Kemudian ketika majrur nih, yang terakhir ini ketika majrur. Ciri majrurnya apa? Ciri majrurnya adalah ya, abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Seperti itu ya untuk isim yang 5. Isim yang 5. Jadi sekali lagi isim yang 5 itu adalah berpotensi jadi isim yang 5 gitu apabila diidofatkan dengan isim yang lain, kecuali ya dengan ya kepemilikan gitu ya. Nah, ya kepemilikan ini contohnya abi, bapakku. Nah, ini bukan isim yang 5. Bukan merupakan isim yang 5 gitu. Abi, bapakku. Nah, selain kepada ya kepemilikan ini gitu ya, maka itu disebut dengan isim yang 5. Contohnya seperti apa di dalam sebuah kalimat? Contohnya misalkan di sini jaa Abu Muhammadin. Telah datang bapaknya Muhammad gitu. Bapak Muhammad telah datang. Jadi Abu di sini kenapa Abu nggak abaka, nggak abika? Karena posisinya marfu, menjadi fa'il gitu ya. Menjadi pelaku dan setiap pelaku itu harus marfu, harus rofa, maka Abu gitu. Jaa Abu Muhammadin gitu. Telah datang Bapak Muhammad gitu. Nah, sebetulnya kita juga bisa gitu ya, bukan hanya isim domir gitu. Bukan hanya kaf saja, isim domir untuk kamu laki-laki saja, tapi bisa abukum, abuhu, kemudian abukuma. Nah, yang penting diidofatin kepada isim yang lain. Abu Hurairah misalkan, Abu Hisam misalkan. Nah, di sini gitu, Abu Muhammadin sebagai fa'il, sebagai marfu, maka ciri marfunya adalah dengan domah, makanya disebut isim yang 5. Selanjutnya apalagi? Contohnya di sini ro'aitu akhoka. Ro'aitu akhoka. Aku telah melihat akhoka, saudaramu. Nah, di sini digunakan akhoka karena di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih yang harus mansub, maka isim yang 5-nya adalah yang ini nih, akhoka. Cirinya dengan alif gitu ya. Kalau misalkan ciri mansub isim yang lain itu dengan fathah gitu. Tapi kalau misalkan isim yang 5 itu dengan alif. Contoh misalkan ro'aitu al-qalama itu, aku melihat pulpen. Nah, al-qalama gitu. Jadi mimnya itu berfathah gitu, bukan memakai alif ciri nasabnya. Seperti itu. Kemudian ro'aitu al-ustaza gitu. Aku telah melihat ustad, al-ustada gitu. Karena bukan isim yang lain, maka ciri nasabnya dengan fathah. Nah, seperti itu. Nah, silakan teman-teman apabila memiliki contoh yang lain silakan ditulis ya di kolom komentar contohnya seperti apa. Oke, seperti itu tentang isim yang 5. Jadi isim yang 5 ini isim yang memiliki ciri khas tertentu gitu ya dalam perubahan gitu, dalam i'robnya gitu. Naam hada huwa darsuna al-yaum la'alakum mafhumun wa ta'khudul manfa'ah fi qonatina. Baiklah, itulah pelajaran kita hari ini dan mudah-mudahan antum sekalian menjadi paham dan bisa mengambil manfaat dari channel ini. Idza ladaikum so'alun faktu fitalikot. Apabila ada pertanyaan atau ada soal, silakan teman-teman untuk menuliskannya di kolom komentar. Syukran kasiron ala ihtimamikum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.